Assalamualaikum sahabat, kita jumpa lagi di channel Samsul Pengetahuan dan Hobi. Semoga kabar kalian baik-baik saja dan tetap bersyukur. Kali ini kita akan membahas tentang tiupan sangkakala dalam perspektif sains dan teori string sebagai acuannya. Simak baik-baik agar kita mendapat pencerahan dan berkah, dan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, komen, dan bagikan video ini jika itu bermanfaat. Kun fayakun adalah pernyataan ilahi yang bermakna, jadilah, maka jadilah ia. Ayat ini bukan hanya penegasan atas kekuasaan mutlak Allah, tapi juga mengandung makna bahwa ciptaan dimulai dengan suatu bentuk kehendak yang memicu eksistensi. Dalam konteks fisika modern, penciptaan dari ketiadaan ini mirip dengan konsep ledakan awal atau Big Bang, atau dalam teori string, sebuah vibrasi awal yang memulai semuanya. Kun bisa diibaratkan sebagai gelombang atau frekuensi spiritual yang menyebar dan memancarkan realitas fisik yang terstruktur. Para ulama dan filsuf seperti Al-Ghazali dan Ibnu Arabi memandang kun sebagai simbol dari perintah metafisis, bukan sekadar ucapan. Ia adalah tindakan langsung dari kehendak Tuhan yang tidak membutuhkan perantara. Ini selaras dengan teori string yang menganggap bahwa realitas fisik bukan dari materi keras, tetapi dari dawai getar mikroskopis yang mengatur eksistensi partikel fundamental. Dengan kata lain, seluruh semesta adalah hasil resonansi dari kehendak yang maha halus. Dalam surat Al-Isra, ayat ke-44 menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih memujinya, tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Ini menandakan bahwa semua makhluk, batu, pohon, air, bahkan benda mati, memiliki dimensi spiritual yang menyuarakan pujian kepada Sang Pencipta. Dalam fisika, setiap partikel dan struktur atom diketahui terus-menerus bergetar. Dalam konteks teori string, seluruh eksistensi adalah hasil vibrasi dawai satu dimensi yang membentuk beragam partikel tergantung pada frekuensinya. Tasbih dapat diartikan sebagai bentuk frekuensi kesetiaan terhadap hukum penciptaan. Air mengalir karena mengikuti perintahnya. Gunung tegak karena mematuhi struktur dari kehendaknya. Getaran-getaran ini, yang di luar kemampuan pendengaran manusia, mungkin merupakan zikir diam alam semesta. Sains menemukan bahwa bumi, misalnya, menghasilkan suara infrasonik yang sangat dalam, sebuah gema abadi dari penciptaan. Matematika semesta. Jika teori string menyatakan bahwa semua realitas adalah getaran, maka pertanyaan lanjutannya adalah, siapa yang mengguncangkan dawai-dawai itu pertama kali? Dalam perspektif iman, jawabannya adalah Allah yang dengan kehendaknya menggetarkan realitas. Maka, getaran menjadi semacam bahasa penciptaan, kosakata ilahi yang tak terbaca oleh lisan, tapi terhitung melalui hukum alam. Matematika modern yang mengatur teori string sangat kompleks, seringkali melibatkan 10 hingga 11 dimensi. Namun, justru kerumitan itu menunjukkan keteraturan yang luar biasa. Seperti seorang musisi yang memainkan nada sempurna untuk membentuk simfoni, Tuhan menciptakan semesta melalui notasi kosmik yang tidak terpisah dari kehendak dan kasih-Nya. Wahyu-wahyu seperti Al-Quran dapat dilihat sebagai frekuensi kebenaran yang menggetarkan jiwa manusia jika tersambung dengan benar. Teori string menunjukkan bahwa realitas bersatu di level paling dalam. Semua bentuk materi, cahaya, gravitasi, gaya nuklir berasal dari getaran dawai yang sama. Artinya, perbedaan hanyalah manifestasi frekuensi. Ini mencerminkan prinsip tauhid, bahwa seluruh keberagaman adalah satu ciptaan dari Tuhan yang Esa. Ketika kita melihat segala sesuatu sebagai satu sistem, maka konsep keesaan Tuhan atau tauhid mendapatkan resonansi filosofis dan ilmiah sekaligus. Dalam hal ini, teori string bukanlah bukti kebenaran Islam secara eksklusif, tetapi ia bisa menjadi jembatan berpikir bagi manusia modern untuk memahami kembali makna keesaan. Seorang ilmuwan muslim tidak perlu memilih antara agama dan sains karena keduanya membawanya kepada kesadaran bahwa la ilaha illallah bukan sekadar syahadat, melainkan fondasi kosmos itu sendiri. Mengapa manusia tidak dapat mendengar tasbih gunung atau lautan? Karena frekuensinya berada di luar spektrum pendengaran manusia. Namun, ini tidak berarti
bahwa tasbih itu tidak ada. Para ilmuwan telah merekam suara bumi, nyanyian planet, bahkan denyut medan magnetik matahari. Semua ini mengarah pada satu gagasan, bahwa alam semesta sebenarnya hidup dan aktif dalam zikir universal. Jika manusia menyadari hal ini, maka zikir bukan lagi sekadar ritual verbal, tetapi sebuah usaha menyelaraskan diri dengan resonansi alam semesta. Salat yang dilakukan khusyuk, hati yang berzikir, dan lisan yang bersyukur, sejatinya sedang mengalunkan gelombang yang menyatu dengan simfoni semesta. Ini adalah ibadah resonansi yang membuat manusia menjadi bagian sadar dari tasbih global. Manusia diberi keistimewaan, akal, hati, dan wahyu. Tugasnya bukan menciptakan getaran, tapi menafsir dan menyelaraskan diri dengan getaran-getaran ilahi yang telah ada. Dengan ilmu, manusia bisa mengukur getaran. Dengan iman, ia bisa memahami maknanya. Dengan amal, ia bisa ikut bergetar dalam kehendak Tuhan. Para nabi adalah manusia, pilihan yang bisa menangkap frekuensi tertinggi dari langit. Itulah wahyu. Sementara itu, orang-orang syaleh yang menjaga diri dan jiwanya dari kebisingan dunia mungkin lebih peka terhadap suara-suara ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Maka, dalam diri manusia ada potensi menjadi penerima dan penyambung getaran cahaya dari Tuhan kepada makhluk lainnya. Ini bukan khayalan mistik, tapi tujuan penciptaan, agar manusia menjadi khalifah yang memahami irama semesta dan menjaganya. Dalam fisika modern, dimensi adalah arah ruang yang memungkinkan gerakan dan eksistensi. Kita hidup dalam dunia 3 dimensi ruang, panjang, lebar, tinggi, dan 1 dimensi waktu, yang disebut ruang waktu 4 dimensi. Namun, teori string dan teori M-teori mengusulkan bahwa realitas sejatinya memiliki lebih dari 4 dimensi, bisa 7, 10, bahkan 11 dimensi. Dimensi-dimensi ini, menurut fisikawan, tersembunyi dari pengamatan karena melipat ke dalam skala sangat kecil, seperti gulungan kertas yang sangat rapat hingga tak terlihat. Dalam Islam, Al-Quran sering menyebut realitas gaib sebagai bagian dari ciptaan Allah yang tak terjangkau oleh panca indera manusia. Surat Al-Baqarah ayat 3 menyebutkan bahwa orang beriman adalah mereka yang percaya kepada yang gaib. Gaib di sini bukan berarti tidak nyata, melainkan di luar jangkauan indera manusia saat ini. Dimensi malaikat, jin, surga, neraka, bahkan ruh, semuanya termasuk dalam alam ini. Maka konsep dimensi yang tidak terlihat dalam fisika modern justru bisa menjadi jembatan memahami eksistensi alam gaib dalam keyakinan Islam. Jika sains mengakui bahwa dimensi-dimensi ekstra bisa eksis tanpa bisa diindra, maka konsep Islam tentang dimensi ruhani dan eksistensi non-material menjadi semakin logis untuk dipertimbangkan. Artinya, antara ilmuwan dan orang beriman sebenarnya sama-sama menerima bahwa ada realitas lebih besar dari yang tampak. Perbedaannya hanya terletak pada rujukan dan bentuk bukti. Sains butuh data, sementara iman mendapat petunjuk dari wahyu. Tapi keduanya menuju satu arah, bahwa semesta ini bukan hanya apa yang terlihat oleh mata. Al-Quran menyatakan bahwa jin diciptakan dari api yang panas. Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-15. Dan malaikat dari cahaya. Hadis riwayat Muslim. Ini menyiratkan bahwa keduanya berasal dari unsur berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah. Jika tanah adalah materi padat, materi kasar, maka api dan cahaya bisa diartikan sebagai bentuk energi atau frekuensi halus. Dalam pendekatan fisika, ini berdekatan dengan gagasan bahwa jin dan malaikat mungkin eksis dalam frekuensi dimensi yang berbeda dari manusia, sehingga mereka tidak terdeteksi secara langsung oleh panca indera. Banyak hadits dan kisah-kisah sahih menyebut bahwa jin dan malaikat bisa hadir di dunia manusia, tapi dalam bentuk yang tidak selalu tampak. Kadang mereka menyamar, kadang hanya mempengaruhi keadaan, kadang berinteraksi langsung dalam peristiwa luar biasa, seperti wahyu atau gangguan gaib. Hal ini mirip dengan hipotesis sains bahwa makhluk dari dimensi lain bisa mempengaruhi dunia kita melalui interferensi dimensi, seperti bayangan yang masuk ke ruang 3D dari ruang 4D. Dengan demikian, jin dan malaikat bisa dipahami sebagai makhluk multidimensi yang keberadaannya paralel dengan kita, namun jarang beririsan. Dalam dunia modern, konsep ini bisa membantu menjelaskan berbagai fenomena spiritual
dan mistis yang sering dianggap tahayul. Padahal, bisa jadi, apa yang dianggap mistis itu adalah bentuk realitas dari alam yang lebih halus. Islam telah mengajarkan ini sejak awal, dan kini sains mulai membuka kemungkinan bahwa dunia yang tak terlihat bukan fiksi, melainkan bagian dari desain semesta. Al-Barzakh, sebagaimana disebut dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-100, adalah alam penampungan antara dunia dan akhirat, tempat ruh menunggu hari kebangkitan. Ia bukan dunia fisik seperti bumi, tapi juga bukan akhirat sepenuhnya. Dalam kosmologi Islam, barzakh adalah semacam dimensi penampung, di mana ruh berada tanpa kembali ke tubuh, tetapi juga belum sampai ke surga atau neraka. Ia adalah batas gaib yang hanya Allah yang mengetahui wujud dan mekanismenya. Menariknya, dalam fisika modern, ada konsep lubang hitam, black hole, sebagai entitas kosmik yang menyerap semua materi dan cahaya, serta memiliki horizon peristiwa, batas yang jika dilewati, tidak ada yang bisa kembali. Di sisi lain, ilmuwan menduga ada ruang atau keadaan di dalam lubang hitam yang mirip dengan dimensi lain atau alam tersembunyi. Beberapa bahkan menyebut lubang hitam sebagai pintu ke semesta paralel atau realitas lain, walau ini masih teori. Dengan pendekatan imajinatif, barzakh dapat dianalogikan seperti medan antara dua eksistensi, bagaikan lubang hitam spiritual yang tidak bisa dijangkau panca indera atau sains biasa. Dalam Islam, barzakh menjadi pengingat bahwa hidup tidak berhenti saat tubuh mati. Ada alam antara yang menjadi tempat penyaringan, kesadaran, dan bahkan azab atau nikmat ruhani. Perbandingan ini tidak untuk menyamakan secara mutlak, tetapi sebagai jembatan konseptual bahwa Islam dan kosmologi bisa beririsan dalam menyelami batas-batas semesta. Multiverse atau alam semesta jamak adalah gagasan dalam fisika teoretis yang menyatakan bahwa semesta kita hanyalah satu dari banyak alam lain yang eksis secara paralel. Masing-masing mungkin memiliki hukum fisika berbeda, bahkan versi alternatif dari peristiwa sejarah. Ini diperdebatkan hebat di kalangan ilmuwan, karena hingga kini tidak bisa diuji langsung. Namun, dari segi konseptual, multiverse memungkinkan pemikiran bahwa realitas lebih luas dari yang kita lihat. Dalam Islam, terdapat beberapa ayat dan tafsir yang menyiratkan keberadaan alam semesta lain. Quran Surat Al-Fatihah menyebut Rabb al-Alamin, Tuhan seluruh alam, dalam bentuk jamak. Beberapa ulama menafsirkan bahwa ini bukan sekadar spesies makhluk, tetapi bisa mencakup dunia-dunia atau dimensi lain. Ditambah dengan adanya alam malaikat, alam jin, alam barzakh, dan akhirat, maka Islam sejatinya telah mengenal gagasan banyak realitas jauh sebelum multiverse menjadi tren dalam kosmologi modern. Konsep multiverse juga bisa membuka pemahaman lebih dalam tentang takdir. Dalam satu realitas, suatu peristiwa bisa terjadi, tapi di dimensi lain mungkin tidak. Namun dalam Islam, takdir bukan berarti semua kemungkinan terjadi, melainkan Allah mengetahui seluruh kemungkinan dan menetapkan yang paling tepat untuk setiap makhluk. Multiverse dalam konteks ini memperluas wawasan kita, tetapi tidak menggantikan kedaulatan Allah atas seluruh ciptaannya. Surga dan neraka dalam Islam digambarkan secara sangat detail. Ada sungai, pohon, makanan, api, dan azab. Namun tidak berarti keduanya berada di dunia fisik seperti bumi. Para ulama menegaskan bahwa surga dan neraka adalah ciptaan Allah dalam dimensi yang lebih tinggi, yang belum bisa diakses manusia kecuali setelah kematian atau kebangkitan. Dalam sains, ini mirip dengan ruang dimensi tinggi, tempat hukum-hukum alam seperti gravitasi, waktu, dan energi berjalan secara berbeda. Jika teori string menyebut ada 10 atau 11 dimensi, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa surga dan neraka eksis di luar koordinat ruang waktu kita. Quran Surat As-Sajdah ayat ke-17 menyebutkan, tak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka di akhirat sebagai penyejuk mata. Artinya, realitas akhirat bukan sekadar metafora, tapi nyata dengan hukum dan struktur sendiri, namun berada di luar pemahaman fisik kita saat ini. Pendekatan ini membuka pandangan baru, bahwa keimanan terhadap surga dan neraka bukan bertentangan dengan sains, tetapi justru memerlukan perluasan horizon berpikir. Sebagaimana manusia dulunya tidak bisa melihat mikroba hingga mikroskop ditemukan, maka bisa jadi surga dan neraka hanya bisa dilihat oleh jiwa yang telah disucikan dan berpindah alam. Dalam logika dimensi,
Tempat-tempat akhirat bisa lebih nyata daripada dunia, karena dunia ini hanyalah bayangan dari yang lebih kekal. Manusia bukan sekadar tubuh biologis. Dalam Islam, manusia terdiri dari jasad, ruh, dan nafs atau jiwa. Quran Surat Al-Isra 85 menyebut, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu urusan Tuhanku." Ayat ini menunjukkan bahwa ruh berasal dari dimensi ilahi yang tidak bisa dijelaskan dengan metode duniawi. Ruh adalah getaran kesadaran yang menyambungkan manusia kepada Tuhan, sedangkan jasad hanyalah kendaraan. Dalam ilmu neuroscience, kesadaran masih menjadi misteri besar. Tidak ada satupun teori tunggal yang bisa menjelaskan bagaimana otak menghasilkan pengalaman subjektif, rasa cinta, kesadaran akan waktu, atau intuisi spiritual. Dalam teori kesadaran kuantum ada gagasan bahwa pikiran manusia beroperasi dalam skala subatomik yang memungkinkan interaksi dengan dimensi lebih tinggi. Ini membuka peluang bahwa ruh adalah interfacer antara dunia fisik dan alam tak terlihat. Dengan kesatuan antara jasad, ruh, dan jiwa, manusia menjadi makhluk multidimensi. Ia bisa berpikir tentang masa depan, dimensi waktu, merenungi akhirat, dimensi spiritual, merasakan cinta, dimensi rasa, dan mengalami mimpi, dimensi bawah sadar. Semua ini menunjukkan bahwa manusia bukan hanya makhluk biologis, tetapi jembatan antara dunia dan langit. Inilah yang menjadikannya khalifah, pemegang amanah dalam ruang dimensi luas semesta. Dalam Al-Quran, tiupan sangkakala, nafkh asyur, merupakan peristiwa eskatologis penting yang menandai dimulainya kiamat. Quran Surat Az-Zumar ayat ke-68 menjelaskan dua tiupan. Pertama, mematikan seluruh makhluk, dan kedua, membangkitkan kembali mereka yang telah mati. Peristiwa ini digambarkan sangat mendadak dan menggetarkan, menunjukkan adanya unsur kekuatan luar biasa dalam bentuk gelombang atau suara yang mampu meruntuhkan seluruh struktur kehidupan dan eksistensi fisik. Hadis-hadis sahih menyebut bahwa malaikat Israfil ditugaskan meniup sangkakala, dan sejak penciptaannya ia telah siap dengan alat tiup di mulutnya menanti perintah Allah. Sangkakala ini bukan sekadar simbol, tetapi alat real yang berasal dari dimensi langit digunakan untuk mengirimkan gelombang kehancuran ke alam semesta. Beberapa mufasir menyatakan bahwa tiupan ini bersifat kosmik, menjalar ke seluruh penjuru semesta, dan bukan hanya mempengaruhi bumi. Dalam konteks ini, sangkakala bisa dipahami sebagai perangkat dimensi tinggi yang memancarkan frekuensi atau energi maha dahsyat, mengganggu kestabilan eksistensi dunia dan sistem fisik. Analogi ini memperkuat gagasan bahwa kiamat bukan hanya kehancuran fisik, tetapi perubahan total dalam struktur dimensi ruang waktu. Suara dalam konteks ini bukan sekadar akustik, tetapi gelombang fundamental yang mempengaruhi seluruh lapisan realitas. Dalam sains akustik, gelombang suara memiliki potensi destruktif tergantung frekuensi, amplitudo, dan resonansinya. Gelombang infrasonik di bawah 20 Hz bisa menembus bangunan dan organ tubuh tanpa terdeteksi telinga manusia. Militer telah mengembangkan senjata sonic weapons, yang memanfaatkan tekanan suara untuk melumpuhkan lawan, membubarkan kerumunan, bahkan merobohkan struktur ringan. Contohnya adalah LRAD, Long Range Acoustic Device, yang digunakan untuk kontrol massa. Lebih jauh, eksperimen sains membuktikan bahwa gelombang suara dengan frekuensi tertentu bisa memecahkan kaca, merobohkan jembatan, atau bahkan menggoyang struktur tanah jika berada dalam mode resonansi. Ini menunjukkan bahwa suara bukan hanya fenomena pendengaran, tapi energi dinamis yang mampu menciptakan kehancuran sistematis jika difokuskan dalam skala besar. Disinilah muncul kemungkinan bahwa tiupan sangkakala bisa berupa gelombang multidimensi dengan karakteristik penghancur total. Dalam konteks akhir zaman, jika suara dapat digunakan secara strategis untuk melumpuhkan sistem biologis dan fisik, maka sangkakala bisa dilihat sebagai bentuk akhir dari teknologi ilahiyah, gelombang maha dahsyat yang tidak hanya merusak secara fisik, tetapi juga mengakhiri waktu, menonaktifkan dimensi, dan mencabut kesadaran makhluk hidup secara serempak. Ini menguatkan hubungan antara wahyu dan sains suara modern. Resonansi adalah fenomena ketika suatu objek bergetar secara ekstrim karena mendapat stimulasi gelombang dengan frekuensi alami objek itu. Contoh tragisnya adalah ambruknya Tacoma Narrows Bridge pada 1940
karena angin yang menghasilkan frekuensi resonansi. Dalam skala mikroskopik dan makroskopik, resonansi bisa membuat benda padat seperti baja, kaca, atau beton menjadi rapuh dan runtuh tanpa kontak fisik langsung. Dalam konteks kiamat, jika seluruh bumi, langit, dan makhluk mengalami efek resonansi akibat tiupan sangkakala, maka struktur materi bisa runtuh serentak. Quran Surat Al-Haqqah ayat 13-16 menggambarkan bagaimana bumi dan gunung diangkat dan dihancurkan sekali pukul. Ini bisa diinterpretasikan sebagai efek resonansi skala global, di mana sangkakala menciptakan frekuensi universal yang merusak ikatan molekuler materi, menghentikan rotasi planet, bahkan mencairkan unsur-unsur padat. Penerapan prinsip resonansi dalam skenario akhir zaman membuka wawasan bahwa Allah menciptakan hukum-hukum fisika sebagai alat untuk melaksanakan kehendaknya. Sangkakala tidak bertentangan dengan hukum alam, tetapi justru alat untuk merekayasa ulang realitas melalui gelombang resonansi yang menyalakan skenario akhir dunia. Inilah titik temu antara sains vibrasi dan narasi profetik Islam. Dalam fisika teoretis, terdapat hipotesis bahwa gelombang dari dimensi tinggi dapat menjalar ke dimensi lebih rendah, mengakibatkan efek destruktif atau transformasi realitas. Dalam konteks teori string dan teori M, ada getaran yang tidak hanya menghasilkan partikel fisik, tetapi juga bisa menyebabkan lompatan dimensi atau kehancuran stabilitas ruang waktu. Gelombang dari dimensi kelima atau lebih tinggi dapat mengintervensi alam semesta kita dengan efek masif. Apabila tiupan sangkakala berasal dari malaikat Israfil yang berada di langit, maka bisa jadi sangkakala adalah mekanisme interdimensional, gelombang dari alam gaib yang meruntuhkan dinding antara dunia fisik dan spiritual. Quran Surat Al-Muzammil ayat 18 menyebut langit akan terbelah, dan Quran Surat At-Takwir ayat 1 menyebut matahari digulung. Semua ini menggambarkan kerusakan struktur kosmos, bukan hanya bumi. Gelombang sangkakala bisa berupa dimensional collapse, kehancuran lapisan dimensi eksistensi. Dengan pendekatan ini, sangkakala adalah getaran kosmis yang menutup satu babak semesta dan membuka dimensi akhirat. Ia bukan hanya akhir dunia biologis, tetapi rekonstruksi ulang dari fabric of reality itu sendiri. Artinya, kiamat bukan hanya kehancuran planet, melainkan riset universal atas dimensi, waktu, dan makhluk, sesuai dengan janji Allah dalam Quran Surat Ibrahim ayat 48, bahwa langit dan bumi akan diganti dengan yang baru. Al-Quran dalam banyak ayat menggambarkan kehancuran langit dan bumi dengan kata-kata seperti langit digulung. Quran Surat Al-Anbiya 104. Langit terbelah. Quran Surat Al-Infithar 1. Gunung beterbangan seperti kapas. Quran Surat Al-Qari'ah 5. Para mufasir klasik menafsirkan ayat-ayat ini sebagai perubahan fisik besar yang melampaui logika duniawi. Namun, dalam tafsir kontemporer, ini bisa dikaitkan dengan fenomena astrofisika ekstrem seperti supernova, kehancuran bintang, bahkan kematian semesta, Big Rip, Big Crunch, atau Big Freeze. Fisikawan mengusulkan bahwa alam semesta dapat berakhir jika energi gelap mendominasi dan mempercepat pemuaian ruang hingga struktur molekul tercerai-berai. Ini mirip dengan gambaran langit digulung dan bintang jatuh berguguran. Gunung yang beterbangan bisa dijelaskan dengan efek gravitasi hilang akibat kerusakan sistem rotasi bumi. Dalam tafsir modern, kiamat bisa dipahami sebagai ketetapan Tuhan dalam bentuk hukum alam kosmik yang dijalankan dalam skenario bencana multidimensi. Dengan pemahaman ini, tidak ada pertentangan antara teks wahyu dan teori fisika. Justru, keduanya saling menguatkan. Wahyu memberi arah dan makna, sains memberi bentuk dan penjelasan mekanik. Kiamat bukan sekadar dongeng atau simbolik, tapi fase nyata dari sejarah semesta yang telah ditentukan Allah, dan kini mulai bisa dijelaskan dengan model-model ilmiah yang canggih. Dalam hadis-hadis sahih, dijelaskan bahwa tiupan sangkakala terjadi 2 kali. Pertama disebut nafkhah al-faza' atau nafkhah al-sa'iq, yaitu tiupan yang membuat seluruh makhluk mati. Kedua adalah nafkhah al-ba'ts, tiupan kebangkitan, di mana semua manusia dibangkitkan dari kubur. Quran Surat Az-Zumar 68 menjelaskan 2 fase ini secara eksplisit. Secara kosmologis, ini seperti 2 lonceng, kehancuran total dan rekonstruksi realitas baru. Tiupan pertama memutus seluruh hubungan biologis, menghentikan waktu dan kehendak, serta menghapus sistem kehidupan.
Ini bisa dianggap sebagai kolaps dari alam semesta. Tiupan kedua adalah recreation, kebangkitan ruhani dengan tubuh baru, pada struktur dimensi baru, alam akhirat. Quran Surat Yasin 51 menyebutkan bahwa tiba-tiba mereka keluar dari kubur menuju Tuhan mereka. Ini bisa disamakan dengan pemindahan kesadaran ke realitas yang telah Allah ciptakan secara simultan. Dengan cara ini, sangkakala tidak hanya simbol, melainkan mekanisme kuantum dimensi untuk mematikan dan menghidupkan seluruh sistem. Tiupan ini membawa perubahan struktur eksistensial dari materi ke nurani, dari dunia ke akhirat, dari ruang ke waktu yang abadi. Inilah puncak getaran ilahi yang tidak hanya menghancurkan, tetapi juga menciptakan ulang segala sesuatu atas kehendaknya. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 37 triliun sel yang masing-masing menjalankan fungsi tertentu secara ritmis dan teratur. Proses-proses biologis seperti detak jantung, pernapasan, kontraksi otot, dan transmisi sinyal saraf semuanya terjadi dalam pola berulang, sebuah ritme yang dalam perspektif spiritual dapat dianalogikan sebagai bentuk zikir biologis. Al-Quran menyebut bahwa segala sesuatu bertasbih kepada Allah, termasuk yang tak bernyawa. Quran Surat Al-Isra 44. Ini membuka kemungkinan bahwa aktivitas sel manusia pun merupakan bentuk tasbih dalam dimensi mikroskopis. Setiap sel mengeluarkan medan listrik yang lemah, dan getaran ini berkontribusi pada medan bioelektrik tubuh. Dalam sains, ini disebut bioresonansi. Sementara dalam spiritualitas Islam, ini dapat dimaknai sebagai kesadaran seluler yang senantiasa tunduk kepada kehendak pencipta. Bahkan, ketika seseorang tertidur atau tidak sadar, sel-sel tubuh tetap aktif, seakan terus-menerus memuji Tuhan tanpa henti, sebagaimana disebut dalam Quran Surat An-Nur 41, bahwa semua makhluk bertasbih sesuai caranya masing-masing. Pemahaman ini menghubungkan kesadaran spiritual dan keberadaan jasad fisik secara integral. Zikir bukan hanya aktivitas verbal, melainkan juga ekspresi seluruh tubuh secara mikroskopik. Oleh karena itu, menjaga kesehatan tubuh dan hidup dalam ritme alamiah juga merupakan bentuk ibadah karena membantu tubuh menjalankan tasbih biologisnya dengan sempurna. Dalam banyak hadis dan ayat, hati, qalb, disebut sebagai pusat kesadaran, bukan otak. Quran Surat Al-Hajj 46 menegaskan bahwa bukan mata yang buta, melainkan hati dalam dada. Penemuan modern oleh HeartMath Institute menunjukkan bahwa jantung bukan hanya pemompa darah, tetapi juga penghasil medan elektromagnetik yang 100 kali lebih kuat daripada otak, dan bahkan mampu menyimpan memori serta mempengaruhi emosi dan intuisi. Frekuensi yang dipancarkan jantung memiliki pola koherensi tertentu yang berubah sesuai kondisi emosi seseorang. Saat seseorang dalam keadaan khusyuk, bersyukur, atau berzikir, maka jantung menghasilkan frekuensi stabil dan harmonis yang juga menyinkronkan gelombang otak. Ini memperkuat makna spiritual bahwa hati adalah kompas ruhani yang memandu kesadaran manusia menuju Tuhan. Dari sisi tasawuf, hati dianggap sebagai cermin ruh. Ia bukan sekadar organ fisik, melainkan wadah nur ilahi. Ketika hati dalam keadaan bersih dan tenang, ia mampu menangkap sinyal-sinyal gaib dari alam ruh dan membawa manusia kepada makam-makam kesadaran tinggi. Maka, jelas, menjaga hati dari penyakit seperti iri, dengki, dan sombong bukan hanya ajaran moral, tetapi juga syarat untuk menjaga stabilitas getaran ruhani seseorang. Otak manusia adalah jaringan kompleks yang mampu menghasilkan gelombang otak dengan berbagai frekuensi, delta, theta, alfa, beta, dan gamma. Masing-masing frekuensi ini berkaitan dengan tingkat kesadaran tertentu, mulai dari tidur dalam hingga pengalaman spiritual yang mendalam. Penelitian neurologi dan pengalaman mistik menunjukkan bahwa saat seseorang berada dalam kondisi meditasi atau zikir mendalam, otak menghasilkan gelombang theta dan gamma yang berkorelasi dengan pengalaman transendental. Dalam Islam, para nabi dan wali kerap mendapatkan wahyu, ilham, atau mukasyafah dalam kondisi kesadaran tinggi yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika biasa. Jika otak dianggap sebagai receiver, maka bisa dikatakan kesadaran bukan hasil otak, tetapi diterima olehnya dari sumber ruhani di luar dimensi fisik. Quran Surat An-Najm 11 menyebut, hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Ini menandakan ada tingkatan kesadaran ruhani
yang lebih tinggi dari nalar biasa. Dengan demikian, otak adalah semacam gerbang antara jasad dan ruh. Ketika frekuensi otak selaras dengan ruhaniah dan fitrah, maka manusia bisa terhubung dengan dimensi-dimensi ilahiyah. Maka, dalam banyak praktik spiritual Islam, seperti sholat khusyuk dan tafakur, kita sebenarnya sedang mengarahkan otak ke dalam mode penerimaan, sebuah sinkronisasi antara kesadaran biologis dan kosmis. Sholat tidak hanya ritual ibadah, tetapi juga gerakan tubuh yang ritmis dan terstruktur, disertai dengan bacaan dan zikir yang mengandung vibrasi. Penelitian modern menunjukkan bahwa bumi memiliki resonansi alami sekitar 7,83 Hz, Schumann resonance, yang identik dengan frekuensi otak manusia dalam kondisi meditatif. Ketika seseorang sholat dengan khusyuk, frekuensi jantung dan otaknya memasuki kondisi harmonis yang sangat mungkin selaras dengan resonansi bumi itu sendiri. Gerakan ruku, sujud, dan berdiri dalam sholat memiliki efek fisiologis yang terukur. Memperlancar aliran darah ke otak, menstabilkan detak jantung, dan menurunkan hormon stres. Ini sejalan dengan makna spiritual salat sebagai penenang jiwa. Quran Surat Taha 14. Bahkan arah kiblat dan waktu-waktu salat yang mengikuti pergerakan matahari menunjukkan bahwa salat merupakan sistem ibadah yang selaras dengan getaran alam semesta. Dalam konteks ini, salat bukan hanya komunikasi dengan Tuhan, tapi juga penyelarasan dengan makrokosmos. Ia menjadi titik temu antara tubuh, jasad, energi, frekuensi, dan ruh. Dengan salat yang tepat waktu dan khusyuk, seorang muslim tidak hanya menunaikan kewajiban, tetapi juga mengkalibrasi sistem bioenergi tubuhnya agar seimbang dengan hukum-hukum semesta. Apa yang kita konsumsi secara fisik maupun mental memengaruhi frekuensi tubuh kita. Makanan alami yang halal dan thayyib, baik, mengandung getaran yang harmonis. Sebaliknya, makanan penuh bahan kimia, stres, atau diperoleh dari cara yang zalim bisa membawa resonansi negatif pada tubuh. Hal ini diperkuat oleh konsep energi makanan dalam ilmu gizi holistik dan pengobatan Islam, seperti dalam sunnah Nabi, madu, habbatus sauda, dan kurma. Suara di sekitar kita juga berdampak langsung pada tubuh. Bacaan Al-Quran, terutama dengan tartil dan tajwid yang tepat, terbukti menurunkan stres dan meningkatkan fokus. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa frekuensi tertentu dalam bacaan Quran bisa menyeimbangkan aktivitas otak dan memperkuat sistem imun. Sebaliknya, musik keras, kebisingan kota, atau kata-kata kasar bisa menciptakan distorsi frekuensi dalam tubuh. Lingkungan tempat tinggal, baik pencahayaan, warna, aroma, maupun suasana batin, ikut menentukan resonansi diri. Islam sangat menekankan kebersihan, keindahan, dan ketenangan, karena semua itu adalah cerminan dari keteraturan dan keharmonisan ilahi. Maka, menjaga makanan, suara, dan ruang hidup adalah bagian dari upaya menjaga getaran diri tetap sejalan dengan fitrah kosmis yang Allah ciptakan. Fitrah dalam Islam adalah cetakan asli manusia yang suci dan harmonis dengan alam. Quran Surat Ar-Rum 30 menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia atas fitrahnya, dan agama Islam adalah bentuk keselarasan dengan hukum semesta itu. Artinya, ketika manusia hidup sesuai fitrah, ia berada dalam resonansi sempurna dengan kosmos. Ketika menyimpang, tubuh dan jiwa menjadi false, tidak lagi menghasilkan vibrasi yang stabil, dan akhirnya sakit secara fisik dan spiritual. Jalan kembali ke harmoni adalah melalui ibadah, ilmu, dan akhlak. Zikir, salat, puasa, dan sedekah bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga terapi resonansi yang memulihkan koneksi manusia dengan Allah dan dengan dirinya sendiri. Saat jiwa tenang, tubuh pun sehat. Saat hati bersih, otak jernih. Saat hidup selaras dengan fitrah, semesta pun merespon dengan rahmat. Dalam pandangan ini, manusia adalah mikrokosmos dari makrokosmos. Ia adalah salinan kecil dari semesta besar, dan ia membawa dalam dirinya potensi ilahi untuk mencerminkan kehendak Tuhan di bumi. Menjaga keseimbangan diri berarti menjaga keseimbangan dunia. Sebaliknya, ketika manusia rusak, bumi pun ikut rusak. Quran Surat Ar-Rum 41. Maka, tugas manusia bukan hanya hidup, tapi hidup dengan seimbang, selaras, dan penuh kesadaran akan getaran ilahi di sekelilingnya. Selama berabad-abad, dunia sains berada dalam cengkraman paradigma materialisme, sebuah pandangan bahwa segala sesuatu yang nyata haruslah dapat diukur, dibuktikan, dan terdiri dari materi fisik.
Namun, perkembangan fisika kuantum, relativitas, dan teori string secara tidak langsung mulai meruntuhkan kepercayaan mutlak pada materi sebagai esensi segala sesuatu. Misalnya, partikel kuantum dapat berada dalam dua tempat sekaligus atau hanya muncul ketika diamati, seakan realitas baru eksis jika ada kesadaran yang menyaksikan. Dalam perspektif Islam, Al-Quran telah lama menyatakan bahwa realitas bukanlah hanya yang terlihat mata. Bahkan alam gaib adalah bagian utama dari iman. Quran Surat Al-Baqarah 3. Realitas menurut wahyu tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu, dan tidak seluruhnya dapat dijangkau oleh panca indera atau eksperimen laboratorium. Maka, paradigma sains yang baru harus membuka ruang untuk memahami bahwa ada lapisan-lapisan realitas yang lebih dalam dan halus dari sekadar atom dan molekul. Dengan demikian, sains kini dipaksa menggugat ulang fondasi filosofisnya sendiri. Materialisme klasik tidak cukup untuk menjelaskan misteri alam. Ini memberi peluang bagi tauhid untuk tampil kembali sebagai peta besar yang memayungi segala cabang pengetahuan. Manusia tidak hanya hidup di dunia fisik, tapi di tengah jaringan kosmik yang penuh makna dan keterikatan ruhani. Salah satu tantangan dalam menggabungkan sains dan agama adalah kecenderungan sebagian pihak untuk memaksakan ayat-ayat Al-Quran agar sesuai dengan teori sains terkini. Pendekatan semacam ini, yang dikenal sebagai scientific apologetics, seringkali berujung pada reduksi makna wahyu, atau sebaliknya, menuhankan hipotesis sains yang bisa berubah sewaktu-waktu. Sebaliknya, pendekatan yang bijak adalah menempatkan sains dan wahyu sebagai dua jalan paralel menuju kebenaran, bukan untuk saling mengalahkan, tetapi saling menyempurnakan. Al-Quran sendiri mengajak manusia untuk berpikir, meneliti, dan mengamati alam semesta. Quran Surat Al-Ghasyiyah 17-20. Ini menunjukkan bahwa agama bukanlah antitesis dari sains, melainkan landasan etika dan metafisik dari aktivitas ilmiah. Namun, tafsir atas wahyu tetap harus berhati-hati. Tidak semua ayat ditujukan untuk dibaca secara literal ilmiah, dan tidak semua penemuan sains harus dikaitkan dengan wahyu. Kesadaran ini akan melahirkan model integratif. Agama menjadi inspirasi nilai dan orientasi, sementara sains menjadi alat untuk memahami hukum-hukum Tuhan dalam ciptaannya. Ketika keduanya berjalan beriringan, manusia akan sampai pada kesimpulan bahwa kebenaran adalah satu, hanya jalannya yang beragam. Albert Einstein dikenal bukan hanya karena relativitasnya, tetapi juga karena kerinduannya pada Tuhan sebagai arsitek hukum-hukum alam. Ia menyatakan bahwa agama tanpa sains adalah buta dan sains tanpa agama adalah lumpuh. Di sisi lain, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyampaikan bahwa ilmu harus membawa manusia pada ma'rifatullah, pengenalan akan Allah, dan bahwa akal serta wahyu tidak bertentangan jika keduanya difungsikan sebagaimana mestinya. Kedua tokoh besar dari dua tradisi yang berbeda ini menunjukkan bahwa pencarian terhadap kebenaran hakiki pada akhirnya bersifat universal. Einstein kagum terhadap keajaiban hukum semesta, sedangkan Ghazali menekankan pentingnya hati dan intuisi sebagai alat memahami hakikat di balik fenomena. Dalam wilayah paling dalam dari filsafat dan fisika, ternyata ada simpul-simpul yang menyatukan rasa kagum terhadap struktur kosmos dan kesadaran akan Yang Maha Kuasa. Dengan menjembatani pandangan seperti ini, kita membuka jalan baru. Generasi Muslim tidak lagi harus memilih antara menjadi ilmuwan sekuler atau santri tertutup, tetapi bisa menjadi insan tauhid yang merayakan ilmu dalam kerendahan hati dan menjadikan sains sebagai media tafakur yang mendalam. Teori string menyatakan bahwa partikel subatomik bukanlah titik-titik padat, tetapi getaran dari string satu dimensi dalam dimensi ruang yang tersembunyi. Getaran itu menentukan jenis partikel yang muncul. Artinya, alam semesta dibentuk dari getaran yang sangat kecil dan sangat cepat, serupa dengan nada kosmik yang melandasi segalanya. Ini membuka analogi menarik dengan konsep zikir dalam Islam, yaitu pengulangan nama-nama Allah sebagai getaran ruhani yang menyelaraskan manusia dengan semesta. Zikir dalam pandangan tasawuf bukan sekadar ucapan verbal, tetapi frekuensi batin yang jika dilakukan dengan ikhlas dan fokus bisa menciptakan resonansi spiritual. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa segala sesuatu bertasbih kepada Allah. Quran Surat Al-Isra ke-44 dan zikir manusia
adalah bagian dari simfoni kosmik yang terus berdentang. Maka doa dan zikir bukan hanya pengharapan, tetapi juga tindakan yang mempengaruhi realitas energetik. Jika teori string mengajarkan bahwa realitas dibentuk oleh getaran, maka zikir dan doa adalah cara manusia berintervensi dalam struktur semesta melalui getaran ruhani. Dengan kata lain, manusia bukan hanya penonton realitas, tapi juga penggetar realitas jika selaras dengan kehendak Tuhan. Inilah jalan baru spiritualitas ilmiah yang memadukan laku ibadah dan prinsip getaran ilahiyah. Fisikawan kuantum seperti Heisenberg menemukan bahwa pada tingkat subatomik, kepastian tidak bisa didapatkan. Yang tersedia hanyalah probabilitas. Ketidakpastian ini bukan karena kekurangan alat, tapi karena alam memang tidak menyediakan kepastian mutlak di level itu. Dalam Islam, kita juga diajarkan bahwa gaib adalah bagian dari kenyataan yang harus diterima dengan iman, bukan dibuktikan secara empiris. Ketika ilmu pengetahuan telah mencapai titik ketidakpastian, saat itulah peran iman menjadi sangat penting. Iman bukanlah percaya tanpa bukti, melainkan percaya kepada sesuatu yang melampaui batas bukti fisik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3 menyebutkan bahwa ciri orang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib. Ini sangat relevan di era kuantum yang menunjukkan bahwa realitas tak pernah benar-benar dapat dikontrol sepenuhnya. Dengan demikian, iman dan fisika kuantum sama-sama mengakui bahwa ada misteri besar di balik segala fenomena. Ketimbang menjadi ancaman bagi agama, ketidakpastian justru memperkuat kesadaran bahwa ada zat yang mengatur segalanya, yang maha tahu di atas segala keterbatasan makhluk. Di era digital dan sains modern, dakwah Islam harus bertransformasi. Generasi muda hari ini tak cukup diyakinkan hanya dengan dogma, tetapi memerlukan pendekatan rasional, filosofis, dan ilmiah. Literasi sains menjadi jalan strategis untuk menjembatani keimanan dengan dunia nyata. Dengan memahami hukum-hukum alam, manusia justru makin kagum terhadap Sang Pencipta, karena Allah sendiri memerintahkan manusia untuk berpikir dan meneliti. Dakwah melalui sains bukan berarti sekadar menemukan sains dalam Al-Quran, tetapi menjadikan sains sebagai bagian dari perjalanan spiritual. Seorang guru, ustadz, atau dai yang menguasai sains mampu menyentuh generasi muda dari arah yang tidak kaku. Ia bisa menjelaskan tentang tauhid, takdir, kematian, dan akhirat dengan bahasa yang dipahami oleh anak zaman ini, melalui konsep energi, getaran, ruang waktu, atau bahkan black hole. Inilah zaman ketika makna Iqra menemukan bentuk baru. Membaca bukan hanya huruf, tetapi juga fenomena. Bukan hanya kitab, tapi juga semesta. Dakwah zaman ini harus memadukan antara mihrab dan laboratorium, antara salat dan observatorium. Maka, ulama masa depan adalah mereka yang mampu berjalan di dua dunia, dunia wahyu dan dunia ilmu, untuk membawa umat kembali pada cahaya tauhid yang universal. Segala ciptaan berasal dari kehendak tunggal Tuhan yang tertuang dalam firman-Nya. Kun fayakun, jadilah. Maka, terjadilah segala sesuatu. Ayat ini tidak hanya menunjukkan kekuasaan mutlak Allah, tetapi juga menandakan bahwa penciptaan adalah hasil dari kehendak yang tidak membutuhkan perantara materi. Disinilah letak hakikat getaran ilahi, bukan sekadar bunyi fisik, tapi bentuk kehendaknya yang memanifestasi menjadi realitas. Ketika alam semesta diciptakan, ia memancarkan energi, getaran, dan hukum-hukum kosmik. Semuanya teratur, tertakar, dan berjalan dalam keseimbangan yang sempurna. Namun, dalam Quran Surat Al-Anbiya, ayat 104 dan Quran Surat Al-Zalzalah, ayat 1-2, Allah menjanjikan bahwa dunia ini akan kembali dilipat seperti lembaran kertas dan diguncang seakan kehilangan kestabilannya. Maka, perjalanan semesta adalah perjalanan darinya dan kembali kepadanya dalam bentuk yang tak lagi fisik, tapi spiritual. Inilah prinsip utama dari tauhid, bahwa tidak ada yang berdiri sendiri, semua berasal dari satu sumber, dan semua harus kembali dalam kesadaran akan sang sumber. Sebagaimana kehidupan manusia bermula dari tiupan ruh, maka akhir kehidupannya pun ditandai oleh tiupan lain, tiupan sangkakala. Getaran awal menciptakan, getaran akhir memanggil pulang. Segala hal di semesta ini memiliki resonansi, dari gerakan atom hingga orbit galaksi.
Teori string menyatakan bahwa partikel berasal dari getaran mikroskopik, sementara wahyu menegaskan bahwa seluruh makhluk bertasbih. Keduanya sepakat bahwa dasar realitas bukanlah materi statis, tapi dinamika getaran yang diatur oleh kehendak ilahi. Maka, perjalanan semesta bisa dimaknai sebagai simfoni panjang dari getaran pertama di waktu penciptaan hingga tiupan akhir dalam peristiwa kiamat. Tiupan sangkakala, nafkhatain, bukan sekadar peristiwa eskatologis, melainkan klimaks dari gelombang kosmik yang mereset seluruh realitas. Ia adalah getaran akhir yang memutus semua keterikatan duniawi dan membuka lembaran baru dalam dimensi abadi. Dari perspektif ilmiah, ia bisa dikaitkan dengan gelombang destruktif, resonansi kosmik, atau bahkan kehancuran dimensi ruang dan waktu. Namun, lebih dari itu, tiupan tersebut adalah panggilan spiritual, panggilan untuk kembali kepada asal. Maka, hidup manusia seharusnya diisi dengan latihan untuk mengenali dan merespons panggilan itu, melalui ibadah, ilmu, zikir, dan kontemplasi. Karena pada akhirnya, suara yang paling keras bukanlah yang memecah langit, tetapi suara kebenaran yang memanggil ruh untuk pulang. Di antara seluruh makhluk, hanya manusia yang diberi kemampuan untuk mendengar, memahami, dan menanggapi getaran ilahi secara sadar. Hati manusia adalah alat penerima sinyal dari langit. Ruhnya mampu menangkap frekuensi yang tak tertangkap oleh alat sains manapun. Itulah mengapa manusia diberi tanggung jawab sebagai khalifah, karena ia mampu menafsirkan isyarat-isyarat Tuhan di alam. Namun kemampuan ini bisa tumpul bila tidak diasah. Manusia yang larut dalam dunia materi, terjebak dalam kebisingan modern, kehilangan kepekaan terhadap suara Tuhan. Maka, perlu kesadaran dan latihan spiritual yang terus-menerus agar hati tetap halus dan telinga batin tetap terbuka. Dalam istilah sufistik, ini disebut tazkiyah an-nafs, pensucian jiwa. Dengan memahami bahwa manusia bukan hanya makhluk biologis, tetapi resonator spiritual yang mampu mendengar kehendak Tuhan, maka hidup tidak lagi hampa. Setiap peristiwa, setiap detak jantung, dan setiap getaran di semesta menjadi pesan yang bisa ditafsir. Manusia bukan hanya penonton simfoni semesta, tapi juga bagian dari orkestra ilahi. Hidup yang penuh kegelisahan, stres, dan kehampaan spiritual seringkali terjadi karena manusia hidup di luar frekuensi fitrahnya. Ia tidak lagi seimbang dengan alam, tidak selaras dengan nur ilahi. Untuk itu, manusia perlu kembali pada prinsip harmoni. Sebagaimana alam bergerak dalam keteraturan, musim yang berganti, air yang mengalir, dan planet yang mengorbit, manusia pun harus hidup dalam ritme yang sejalan dengan hukum Tuhan. Shalat, zikir, puasa, dan ibadah lainnya bukan sekadar ritual, tetapi sarana untuk menyelaraskan frekuensi diri dengan getaran semesta. Makanan yang halal dan thayyib, lingkungan yang bersih, dan relasi yang sehat, semuanya bagian dari penciptaan resonansi positif. Bahkan, doa yang ikhlas pun mengandung energi yang bisa mengubah arah hidup. Dalam dimensi sains, harmoni adalah keseimbangan energi. Dalam Islam, harmoni adalah kesesuaian antara kehendak hamba dan kehendak Allah. Ketika keduanya bertemu, maka manusia akan merasakan kedamaian batin yang dalam. Itulah maqam ridha. Dan dari sanalah manusia mampu menjadi duta keindahan Tuhan di muka bumi. Jika partikel adalah hasil getaran fisik, maka wahyu adalah bentuk tertinggi dari getaran metafisik. Ia datang dari langit, masuk ke hati Nabi, dan menggetarkan seluruh peradaban. Dalam sejarah Islam, ayat-ayat Al-Quran tidak hanya mengubah cara berpikir manusia, tetapi juga menata ulang struktur sosial, ekonomi, politik, dan spiritual. Ia adalah getaran yang membawa cahaya. Dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 21, Allah berfirman bahwa jika Al-Quran diturunkan kepada gunung, niscaya gunung itu akan hancur karena takut kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan wahyu jauh melebihi gelombang mekanik atau elektromagnetik. Ia adalah getaran ruhani yang menembus dimensi terdalam kesadaran. Dan hanya hati yang lembut yang mampu menerima dan menyalurkannya. Maka, tugas manusia adalah menyambut getaran wahyu, memelihara resonansinya dalam hidup, dan menyalurkannya kepada dunia. Inilah fungsi kenabian yang diwariskan kepada umat akhir zaman. Bukan menjadi nabi, tapi menjadi penyalur cahaya. Dalam era teknologi dan kebisingan informasi,
Getaran wahyu adalah kompas untuk kembali ke arah yang benar. Di akhir semua pencarian, manusia akan sampai pada satu kesimpulan, bahwa Islam bukan sekadar sistem hukum, tetapi jalan menuju kesadaran tertinggi. Ilmu bukan hanya untuk dominasi, tapi untuk perenungan. Dan cinta yang murni, ikhlas, dan suci adalah medium paling kuat untuk menggetarkan jiwa dan menyatu dengan semesta. Ketiganya saling melengkapi. Islam memberi arah, ilmu memberi cahaya, cinta memberi nyawa. Kesadaran tertinggi bukanlah tentang tahu banyak, tapi tentang mengalami langsung kebesaran Tuhan dalam setiap denyut hidup. Ia bukan tentang teori, tapi tentang zauk, rasa ruhani, yang hanya bisa diperoleh lewat ketundukan dan keterbukaan batin. Dan disinilah letak keindahan Islam sebagai agama fitrah. Ia mengajak manusia mengenali dirinya, semestanya, dan Tuhannya dalam satu kesatuan yang utuh. Maka kita tutup seluruh narasi ini dengan satu doa. Semoga kita semua menjadi bagian dari simfoni ilahi, getaran-getaran kecil yang sadar, tunduk, dan selaras dengan kehendaknya. Karena hanya dengan itu, hidup menjadi bermakna. Dan hanya dengan itu pula, kita kembali kepadanya dalam damai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, kita milik Allah, dan kepadanya kita akan kembali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiba, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rezeki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.